Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah Atira Imani dengan NIM 21104090064 akan menjelaskan terkait judul memanfaatkan digitalisasi pendidikan dalam pengembangan potensi siswa. Pentingnya mengetahui potensi siswa. Pembelajaran pada hakikatnya memiliki tujuan untuk membantu siswa atau peserta didik untuk mengembangkan potensinya secara optimal. Dalam hal ini, pendidik harus memiliki motivasi dan bekerja keras mengenali dan memahami potensi siswanya dengan baik. Potensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan. Potensi merupakan kemampuan dasar yang belum terungkap. Setiap manusia mempunyai potensi untuk mengembangkan dirinya secara berbeda. Dengan memahami potensi siswa, guru dapat memberi gambaran yang tepat tentang kekuatan dan kelemahan, kelebihan dan kekurangan peserta didik, serta dapat mengetahui potensi yang perlu ditingkatkan dan kelemahan yang perlu diminimalisasi. Dengan demikian, guru dapat merencanakan pembelajaran yang tepat, kreatif, dan efektif agar siswa dapat mencapai prestasi terbaiknya sesuai dengan potensinya. Karena setiap siswa dianugerahi potensi atau potential ability atau kapasitas. Pentingnya mengetahui potensi siswa. Menurut Dasmita, bahwa jenis-jenis potensi siswa dapat dibedakan menjadi potensi fisik dan potensi psikologis. Potensi psikologis berkaitan dengan kecerdasan atau intelijensi, bakat, dan kreativitas. Kecerdasan diantaranya adalah kecerdasan umum dan kecerdasan majmuk. Selanjutnya, bakat terjadi menjadi bakat sekolah dan bakat dalam pekerjaan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa potensi fisik peserta didik sangat berkaitan dengan kondisi dan kesehatan tubuh, ketahanan dan kekuatan tubuh, serta kecakapan. Karakteristik dan pengembangan potensi siswa. Karakteristik siswa atau peserta didik merupakan hal pertama yang perlu dipahami oleh seorang guru atau tenaga pendidik. Informasi mengenai peserta didik dalam berbagai aspek tentunya akan menjadi acuan bagaimana guru dapat mengarahkan perkembangan potensi anak didiknya. Dalam hal ini, tentunya guru harus bekerja keras dan kreatif dalam mengeksplorasi berbagai upaya baik dalam bentuk media, bahan ajar, dan metode pembelajaran untuk dapat memfasilitasi anak didiknya secara tepat dan kreatif sehingga sesuai dengan perkembangannya dan gaya belajar yang disukai siswa. Mengingat pendidikan adalah interaksi antara pendidik dan peserta didik untuk dapat mencapai tujuan pendidikan dan berlangsung dalam lingkungan pendidikan. Maka interaksi pendidikan berfungsi untuk mengembangkan seluruh potensi kecakapan dan karakteristik peserta didik yang meliputi karakteristik fisik, intelektual, sosial, emosional, moral, dan spiritual. Karakteristik dan pengembangan potensi siswa. Menurut Dasmita, ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan berkaitan dengan karakteristik individual peserta didik, yakni karakteristik yang berkaitan dengan kemampuan awal atau prerequisite skill, seperti kemampuan intelektual, kemampuan berpikir, dan hal-hal yang berhubungan dengan aspek psikomotor. Karakteristik yang berkaitan dengan latar belakang dan status sosiokultural, karakteristik yang berkaitan dengan perbedaan-perbedaan kepribadian seperti gagasan, sikap, minat, dan sebagainya. Oleh karena itu, proses dan kegiatan belajar tidak terlepas dari pentingnya pemahaman terhadap karakteristik, kemampuan, dan perilaku individu siswa itu sendiri. Pemahaman ini akan sangat berguna bagi para pendidik untuk dapat memotivasi dan membimbing peserta didiknya sehingga dapat mencapai prestasi yang optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. Lanjut, pendekatan belajar di era digital. Pendidikan 4.0 adalah istilah yang dipakai oleh ahli pendidikan untuk mengintegrasikan teknologi cyber dalam pembelajaran yang dalam bahasa populer dikenal dengan era digital. Pendidikan di era digital merupakan respon terhadap kebutuhan revolusi industri 5.0, di mana mesin dan manusia diselaraskan untuk mendapatkan solusi, memecahkan masalah, dan menemukan kemungkinan inovasi baru.
Pendidikan pada era digital perlu dipandang sebagai pengembangan kompetensi yang terdiri dari 3 komponen besar, yakni kompetensi berpikir, bertindak, dan hidup di dunia. Komponen berpikir meliputi berpikir kritis, berpikir kreatif, dan pemecahan masalah. Komponen bertindak meliputi komunikasi, kolaborasi, literasi digital, dan literasi teknologi. Komponen hidup di dunia meliputi inisiatif, mengarahkan diri atau self-direction, pemahaman global, serta tanggung jawab sosial. Perkenalkan, saya Nafa Mumtaza dengan NIM 21104090070. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan materi, yaitu tentang pendekatan belajar di era digital. Menurut pendekatan pembelajaran atau metode belajar yang dapat diterapkan di era transformasi pembelajaran konvensional ke pembelajaran digital, ada 3, yaitu student-centered learning, problem-based learning, dan flipped learning. Penerapan student-centered learning, pembelajaran harus disesuaikan dengan karakteristik siswa. Menurut Oktarina 2017, menjelaskan bahwa student-centered learning adalah sebuah kegiatan belajar mengajar yang berpusat pada peserta didik. Dalam arti lain, metode ini menuntut peserta didik menjadi pelaku aktif dalam proses belajar mengajar. Hal ini tentunya sangat kontras dengan teacher-centered learning, di mana kegiatan belajar mengajar lebih banyak didominasi atau berpusat pada pendidik. Pembelajaran dengan metode student-centered learning tentunya memberikan manfaat yang banyak sekali baik bagi peserta didik maupun pendidik. Selanjutnya yaitu tentang memanfaatkan digitalisasi pendidikan dalam pengembangan potensi siswa. Potensi siswa sangat erat kaitannya dengan minat. Potensi hanya terlihat setelah diasah. Sehingga keberadaan minat memiliki peran agar siswa memiliki dorongan internal yang kuat untuk melakukan sesuatu yang awalnya tidak begitu ditekuni. Meskipun tanpa disadari, siswa tersebut ternyata berpotensi dan berpeluang pada satu bidang tertentu. Menurut teori Donald E. Super, proses perkembangan minat terdiri dari 5 fase, yaitu fase pertumbuhan, yaitu dari 1 tahun sampai 14 tahun, fase eksplorasi di 15 sampai 24 tahun, fase penetapan 25 sampai 44 tahun, fase pemeliharaan 45 sampai 64 tahun, dan fase penurunan di atas 64 tahun. Bagaimana agar siswa dapat berkembang potensinya? Caranya sederhana, yang dilakukan adalah menumbuhkan rasa cinta terhadap belajar pada diri siswa. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang dilakukan, di antaranya yang pertama membuat atmosfer belajar yang menyenangkan, yang kedua belajar sesuai minat, dan yang ketiga belajar tanpa beban. Berdasarkan World Economic Forum, disebutkan ada 10 top skills di 2025, meliputi analytical thinking and innovation, yang kedua active learning and learning strategies, yang ketiga complex problem solving, yang keempat critical thinking and analysis, yang kelima creativity, originality and initiative, yang keenam leadership and social influence, yang ketujuh ada teknologi use, monitoring and control, yang kedelapan teknologi design and programming, yang kesembilan resilience, stress, tolerance and flexibility, dan yang terakhir reasoning, problem solving and ideation. Berdasarkan hal tersebut, sedikitnya terdapat 4 kategori utama yang harus dikuasai, yaitu keterampilan atau kemampuan untuk memecahkan masalah atau kemampuan berpikir kritis, keterampilan untuk manajemen diri, kemampuan bekerja sama atau berkolaborasi dengan orang lain, dan kemampuan untuk menggunakan dan mengembangkan teknologi. Dengan demikian, transformasi yang terjadi dalam dunia pendidikan terkait perubahan sistem pembelajaran konvensional ke arah digital di bidang pendidikan, khususnya di era industri 4.0, telah memberi ruang khusus bagi siswa untuk dapat memiliki keterampilan tersebut. Kesimpulannya yaitu pembelajaran konvensional dengan sistem pembelajaran tatap muka kini telah bertransformasi ke pembelajaran berbasis digital atau online, telah memberikan warna baru dalam dunia
pendidikan. Kenyataan ini menjadikan semua unsur yang terlibat dalam dunia pendidikan untuk memiliki 4 keterampilan, yaitu kemampuan berpikir kritis, kemampuan bekerja sama atau berkolaborasi, komunikasi, dan juga kreativitas. Digitalisasi dalam pendidikan memberikan banyak manfaat terhadap pengembangan potensi siswa. Dengan mengetahui karakteristik dan minat dari siswa, guru dapat lebih berinovasi dalam penyelenggaraan tahapan pembelajaran digital yang dimulai dari pemberian materi, pengembangan pembelajaran, dan penugasan, serta pemberian umpan balik. Oleh karena itu, pembelajaran secara digital yang terkesan lebih sulit harus dapat dialihkan dengan menciptakan atmosfer belajar yang menyenangkan, yang sesuai dengan minat dan bakat siswa, serta menjadikan belajar tanpa beban. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.